Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 3 SD Islam Al-Madinah. Bertemu lagi dengan Pak Yus di pelajaran fikih. Untuk itu kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, kemarin kalian sudah mengerjakan uji kompetensi. Nah, itu nanti Pak Ais bagi kunci jawabannya lewat link yang kalian bisa download untuk kalian cocokkan ya. Kalian cocokkan jawaban kalian, jika ada yang salah bisa kalian koreksi karena nanti untuk kalian belajar di rumah. Paham ya? Oke, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Selamat menyaksikan. Anak-anak kelas 3, kita sudah masuk di bab kedua, yaitu tentang sholat jamak dan sholat qashar. Tapi untuk pertemuan kelima ini, kita akan khusus membahas tentang sholat jamak. Pengertian sholat jamak. Jamak secara bahasa artinya mengumpulkan. Jadi sholat jamak adalah mengumpulkan atau mengerjakan dua sholat dalam satu waktu. Jadi kita mengerjakan dua sholat, tapi waktunya satu waktu. Misalkan sholat duhur dengan asar dikerjakan dalam satu waktu. Boleh ketika waktu duhur atau boleh ketika waktu asar. Kemudian sholat maghrib dengan isya boleh dikerjakan waktu maghrib, boleh dikerjakan waktu isya. Dan sholat yang boleh dijamak itu kalian bisa lihat, yaitu zuhur berpasangan dengan asar dan maghrib dengan isya. Itulah yang boleh dijamak atau dikerjakan dalam satu waktu. Kemudian macam-macam sholat jamak. Sholat jamak dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya jamak takdim. Apa itu jamak takdim? Dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Misalkan tadi duhur dan asar kerjakan saat waktu duhur. Ataupun maghrib dan isya dikerjakan saat waktu maghrib. Kemudian jamak takhir. Jamak takhir itu dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Contohnya apa? Kalian sholat duhur dan asar. Waktu mengerjakannya ketika sholat asar. Atau maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Itu ya, paham ya? Ya. Kemudian syarat sholat jamak. Apakah syarat melaksanakan sholat jamak itu? Kapan kita boleh melaksanakan sholat jamak? Pertama, ketika dalam perjalanan jauh. Minimal jaraknya 80 km. Minimal. Jadi kalau jaraknya dekat kurang dari itu tidak boleh. Dan juga perjalanan itu merupakan perjalanan bukan maksiat. Dalam artian perjalanan untuk tujuan yang baik. Kedua, niat menjamak sholat ketika masuk waktu sholat yang pertama. Jadi kita berniat mengerjakan sholat, entah itu waktu yang pertama ataupun waktu yang kedua, jamak takdim atau jamak takhir, itu ketika masuk waktu sholat yang pertama. Misalkan kita dalam perjalanan jauh ini, masuk waktu sholat duhur, kemudian kita niat, aku mau kerjakan nanti asar sekalian lah saat duhur ini. Atau duhur nanti saja aku kerjakan waktu asar. Tapi kamu niat seperti itu adalah ketika duhur. Ataupun maghrib dan isya. Nah, kamu dalam perjalanan, kemudian kamu ketika masuk waktu maghrib, kamu niat, maghrib ini aku kerjakan sekalian nanti ketika isya. Ataupun isya nanti aku kerjakan sekalian ketika maghrib. Jadi niatnya adalah ketika waktu sholat yang pertama. Kemudian lama perjalanan sampai masuk waktu sholat yang kedua. Jadi perjalanan yang kalian lakukan itu sampai masuk waktu sholat yang kedua. Kamu perjalanan, tapi perjalanannya tiba-tiba cepet, sudah sampai tempatnya, padahal belum masuk waktu yang
2. Berarti gimana sholatnya? Otomatis kalian sholat seperti biasa, tidak dijamak. Kemudian mengerjakan dimulai dengan sholat yang pertama. Jadi mengerjakannya sholat yang pertama dulu, duhur dan asar duhur dulu baru asar, ataupun maghrib dan isya maghrib dulu baru disambung isya. Itu khusus untuk jamak takdim dan juga jamak takhir. Tapi untuk jamak takhir bisa juga, misalkan kalian duhur dan asar dulu baru duhur kalau takhir ya, waktu yang kedua ya, atau maghrib dan isya dulu baru maghrib. Itu boleh dalam beberapa ulama fikih boleh. Tapi biasanya yang dikerjakan tetap waktu yang pertama, duhur asar urutannya berarti duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Kemudian dikerjakan secara berturut-turut atau berkelanjutan. Ya, tidak boleh ditunda-tunda. Selesai sholat duhur, kemudian langsung sholat asar. Selesai sholat maghrib, langsung disambung sholat isya. Seperti itu. Kemudian tidak bermakmum terhadap imam yang sholat seperti biasa atau bukan jamak. Jadi kalau kita berjamaah ya harus sesuai, ya toh, jamaahnya harus sama, imamnya harus sama sedang melakukan sholat jamak, ya toh. Seperti itu. Kemudian tata cara sholat jamak ini Pak Is jelaskan secara singkat. Sebetulnya cara mengerjakan sholat jamak itu sama, dari bacaan maupun gerakan sama. Hanya yang membedakan tadi waktunya itu dijadikan satu, dikumpulkan jadi satu. Tapi niatnya ya kalian bisa lihat di buku paket niat menjamak sholat, ya toh. Ataupun di buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain. Atau paling kalau kalian kepepet nggak bisa niat yang secara sempurna gimana? Ya di dalam hati niat sholat duhur secara jamak boleh, ya toh. Tapi paling bagus memang niat secara sempurna. Kemudian sholat dikerjakan sebanyak 2 kali dalam satu waktu. Tadi urutannya tadi sholat yang pertama dulu baru sholat yang kedua. Itu ya urutannya. Kemudian sholat dikerjakan secara berurutan atau berkelanjutan, tidak boleh ditunda-tunda. Ya toh. Selesai salam sholat yang pertama, kemudian berdiri lagi niat untuk sholat yang kedua. Paham ya? Oke. Baik, itu tadi anak-anakku untuk materi hari ini, pertemuan kelima. Pesan Pak Ajis, ketika kalian menyalin atau mencatat kembali ke buku tulis, tidak usah buru-buru, ya. Kalian pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit. Jika capek atau kalian lelah, ya istirahat dulu, kemudian dilanjutkan nanti. Kalau sudah kembali semangat, kalian lanjutkan lagi. Untuk pengumpulannya, sekali lagi Pak Ais beritahu kepada kalian, untuk pengumpulan salinan atau catatan materi nanti di akhir semester saja, ya, sebagai nilai tambah. Ingat, untuk kelas 3 ini materi kita semakin kompleks, semakin sulit. Jadi kalau ada apa-apa kurang pahamnya bisa ditanyakan kepada Pak Ajis lewat Japri WA maupun lewat media yang lainnya. Paham ya anak-anakku ya? Oke, tetap semangat, jangan lupa berdoa supaya keadaan ini cepat berlalu dan kita diberi kesehatan semuanya dan bisa berkumpul lagi belajar bersama di kelas. Oke, nah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anakku.